Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agralia Rizky, NIM 1904246. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang ruang lingkup statistika. Pertama yaitu pengertian statistika. Apa yang dimaksud dengan statistika? Statistika adalah cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori dan metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, mensintesis, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Ruang lingkup statistika yang pertama yaitu populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan sebagaimana tersebut. Kedua yaitu sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Statistika deskriptif. Statistika deskriptif berkaitan dengan penerapan metode statistik mengenai pengumpulan, pengolahan, dan penyajian suatu gugus data sehingga bisa memberikan informasi yang berguna. Statistika inferensial. Statistika inferensi merupakan cabang ilmu statistik berkaitan dengan penerapan metode-metode statistik untuk menaksir dan atau menguji karakteristik populasi dan dihipotesiskan berdasarkan data sampel. Tahap-tahap statistika ada yaitu pertama pengumpulan data, pengaturan data, penyajian data, analisis, dan interpretasi. Pengumpulan data itu untuk dilakukan yaitu pengumpulan data merupakan satu hal yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Kesalahan atau tidak baiknya tahap proses pengumpulan data akan menyebabkan terjadinya kesimpulan yang juga tidak baik atau bahkan menyesatkan. Pengaturan data yang baru saja dikumpulkan, yang belum diolah sama sekali, kita namakan data mentah untuk bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Kemudian presentasi data, penyajian data agar lebih dipahami dan memberikan visual yang menarik. Yang keempat, analisis data. Bentuk yang paling sederhana dari analisis data adalah mengukur atau menghitung nilai rata-rata data, standar deviasi, dan bentuk distribusi data. Yang kelima, interpretasi data. Dengan mengamati data atau hasil olahan data ditambah dengan informasi dan pengetahuan lain dari si pengamat, akan mengambil kesimpulan tertentu atas sifat-sifat data tersebut. Penggolongan data statistik. Penggolongan data statistik berdasarkan sifatnya. Data kontinu. Data statistik yang angkanya merupakan deretan angka yang sambung menyambung. Data secret ialah data yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Data ordinal, data urutan yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atau urutan kedudukan. Data interval ialah data di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang sedang diselidiki atau dipersoalkan. Penggolongan data statistik berdasarkan cara menyusun angkanya. Data nominal ialah data yang cara menyusun angka didasarkan atas penggolongan atau klasifikasi tertentu. Penggolongan data statistik berdasarkan bentuk angkanya. Data tunggal ialah data statistik yang masing-masing angkanya merupakan satu unit kesatuan. Dengan kata lain adalah data yang angka-angkanya tidak dikelompokkan.
Data kelompok ialah data statistik yang tiap-tiap unitnya terdiri dari kelompok angka. Penggolongan data data statistik berdasarkan waktu pengumpulan. Data seketika ialah data statistik yang mencerminkan keadaan pada satu waktu saja. Data urutan waktu ialah data statistik yang mencerminkan keadaan atau perkembangan mengenai sesuatu hal dari waktu ke waktu yang lain secara berurutan. Penggolongan data statistik berdasarkan sumbernya yaitu data primer adalah data statistik yang diperoleh atau bersumber dari tangan pertama. Itu data sekunder adalah data statistik yang diperoleh atau sumber dari tangan kedua. Baiklah, terima kasih. Sekian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.